Selamat malam teman-teman Vapers. Ya, mungkin barangkali ada yang baru mau bermain Ayo ya, atau sedang membeli dan melirik tertarik dengan desain Ayo dulu Ayo ini. Nah, ini gue kasih tutorial cara wicking sama coilingnya. Biar gacor bro caranya. Tes dulu ya kriuknya nih. Iya. Pengen tahu gimana caranya? Kita simak ya. Oke, pertama-tama kita lepas dulu ya. Ini trip tipnya. Lepasnya sih ya biasa aja, tinggal langsung dicabut. Ini masih pakai RPA bawaan ya. Nih, pakai RPA bawaan. Sebentar ya. Jadi kalian bisa bukanya pakai, sebenarnya pakai sendok bisa atau pakai pinset ini. Gua sih pakai pinset ya. Tinggal dibuka aja. Nih RPA-nya, RPA bawaan Stilo Ayo yang baru yang versi keduanya. Ntar ya, gua harus bersihin dulu ini, soalnya masih ada sisa liquidnya. Jadi sekalian gue bersihin dulu. Nah ini udah gue bersihin. Ini RPA-nya. Nih pelurunya masih bawaan ya. Nah, gue mau pakai modnya Vaporeso. Sebenarnya gampang sih, tinggal soalnya kan ini RPA-nya tuh nggak usah pakai kayak adapter ya. Jadi tinggal langsung aja. Susah nih. Bisa gak ditekan dulu. Ini coil yang lama. Oh, gue buang dulu. Ganti baru, bro. Ya, ini taruh sini dulu. Ini gue matiin dulu deh. Ini langsung aja karena ini mau langsung gue buang, jadi nggak usah gue ituin dulu. Coba kita fokuskan. Nah, malah muter. Untuk ketinggian coilnya ya kalau kayak gini sih, kalau mau agak manis ya pasti di atas pos. Kalau yang seneng manis, kalau mau yang balance ya disejajarin. Tapi menurut pengalaman gua sih biasanya kalau RPA bawaan gini pasti nggak manis dia, jadi mending di atas pos masangnya. Mending pasangnya di atas pos biar lebih oke. Nih coilnya ya, Alien dual core. Kita pasang agak tinggi. Mudah masangnya, langsung tinggal dikini doang sih. Karena gue mau agak tinggi, jadi ini kencengin dulu dikit, nanti baru ditarik ke atas sambil dilurusin nantinya ya. Kita tengahin dulu ke tengah, ya agak susah, jadi ini dulu biar dia agak ngunci dulu. Nanti kalau udah ngunci kita tarik. Tingginya seberapa nih? Sebentar biar kelihatan. Karena gue suka manis, jadi pasti gue bakalan gue tinggiin ya. Tuh, segini masih aman kok ini. Ntar gue kencengin dulu biar tidak kemana-mana dan lebih mudah gue adjust. Tuh. Kelihatan nggak bro? Kalau gue sih segini ya. Tapi nanti balik lagi sih ke selera. Tuh.
Ini masih aman bro, segini bro, karena kan ininya tinggi ya, jadi tuh kalau diukur segini dia belum nyentuh atas, jadi masih aman. Nih kalau diukur gini kan dia belum nyentuh atas, belum nyentuh decknya, jadi masih oke, masih aman. Ntar gak fokus lagi. Nah, tuh tinggal kita senterin, udah. Yang penting dia udah kenceng, tinggal dipotong. Pastikan kenceng dulu, biar tinggal dipotong. Nah, ntar bro ya motongnya ya, jadi dari ntar mencelat kemana-mana ini. Nih setelah kau kencengin, gue tingginya segini ya, jauh di atas pos biar lebih manis, karena ini kan RPA bawaan nggak terlalu manis. Jadi ya gua manisin tuh. Oh, ini pakai ya biasa lah ya, kalau Ayo tuh pasti ukuran coilnya 2,5 mm. Segini bro. Nih. Oke, sekarang kita burn in dulu. Pertama-tama gua akan mulai di 15 terlebih dahulu. 15 watt bro. Saat ini gua pakai kamera HP, jadi sering nggak fokus ini. Kacau ini. Kelihatan lah ya. Kita panasin pelan-pelan sampai dia rata. Kalau masih ada hotspot, nggak? Ini masih ada, jadi giniin aja, dia rata. Nah, ini kan hotspotnya udah nggak ada. Tuh, udah nggak ada hotspot. Dan rata, langsung rata. Kita matiin dulu. Coba udah berubah apa belum AM-nya, nanti kita burn in lagi pelan-pelan. Duh, belum berubah. Ntar. Oh, ini masih ada hotspotnya. Pasti harusnya ini aman. Hotspotnya udah hilang. Coba kita copot dulu RPA-nya. Setelah itu kita masukin. Kita copot dulu. Nah, pas kan dapatnya 0,3. Oke, kita burn sekali lagi ya, untuk memastikan dia tidak ada hotspot. Sekarang di 20 watt. Catnya dikit-dikit aja. 20 watt. Lihat, udah aman, nggak ada hotspot. Sekarang kita wicking, nih yang paling penting nih guys. Nah, wicking nih, kelihatan kaleng gangguannya. Kaleng gangguannya kelihatan bro. Iya, udah jelas ya seberapa gue pakai tinggi. Coba nanti di screenshot aja kalau misalkan belum jelas, tuh segitu tuh. Oke. Sekarang saatnya wicking. Gue biasa pakai kapas Keton Beacon Prime nih, kapas terbaik, nyerapnya gampang, enak.
terasa balance. Jadi gue suka pakai yang ini nih. Ini ya, pas bacon tadi udah gue potong. Cara gue nge-wicking nih kayak gini. Jadi Scottish juga sih namanya. Cuman kan gue langsung Scottishnya dari sini aja. Nggak biasanya kan diambil dulu terus di Scottish. Aduh, gue males. Mending kayak gini aja. Namanya pakai ilmu kira-kira. Nih udah kayak gini, dilipat. Biasa sih gue 2 kali lipatan doang sih. Gue ambil. Nah ini gue ratain. Nah segini doang nih bro, biasanya gue bro. Coba ya, tes, mudah-mudahan sih langsung sesuai feeling gue. Oke. Nah pas banget. Kita rapiin dulu. Wish, cakep bro. Nih gini. Gunting juga segini. Biasanya gua kalau udah gini nggak perlu gua tetesin ya, paling nih gua sisir dulu dikit, langsung pasang aja RBA-nya. Udah simple. Oke, sisir dikit biar penyerapannya tuh makin maknyos. Anjay. Ada efeknya. Nah biasanya kalau udah kayak gini nih langsung gua tutup bro, nggak pakai gua tetesin liquid lagi. Karena apa? Nah gua nggak seneng, karena biasanya kalau udah gua tetesin liquid nanti kan dia jadi agak padet tuh, suka leaking gua masangnya. Gua lebih enak metode gua yang gini tuh kan. Kalau gini nih udah dipasang, potong, tinggal dipotong sesuai ukuran, sesuai selera. Kalau gua sih nggak panjang-panjang potongnya. Nih segini. Nah kalau udah kayak gini, biar nggak leaking gue giniin bro. Yang penting nih ketutup semua nih celah-celah lubang pecus flow-nya biar nggak leaking. Nah makanya gue suka gue tetesin dulu tuh, karena gue bisa ngatur kayak gininya nih. Nih tuh nggak apa-apa. Kalau udah kayaknya udah nih nutup nih, nah ini nggak bakal leaking nih, aman. Tuh, kan nggak bakal leaking. Langkah selanjutnya tinggal kita pasangkan saja kawan ke tempatnya. Nah, sambil dilihat lagi, kayaknya yang ini agak kepanjangan nih. Soalnya nanti dia pasti mepet di itunya boronya, jadi coba agak pinggir-pinggirin dulu. Yang ini udah oke tuh. Soalnya dipasang. Nah dia yang ini cowakannya ini di depan, yang ada tempat ngisi buat liquidnya. Tuh bro lah, tinggal kita isi liquid. Gue pakai lagi dari Hero 57 Jackpot.
bolu susu blueberry, pastinya bercukai 2025. Langsung isi, cerot cerot cerot. Nih, segini dulu aja buat mengetes kapilaritasnya, apakah penyerapannya oke. Biasanya keluar gelembung-gelembung bro kalau dia penyerapannya oke. Kalau gelembungnya udah kecil-kecil ini berarti dia nyerapnya udah sampai dalam. Yang bagus sih gelembungnya sih yang sedang gitu, nggak kecil nggak gede, jadi dia penyerapannya pas. Langsung aja kita pasang. Kita bersih dulu ya supaya mumpung buka, jagalah kebersihan. Kalian kita bersihkan menggunakan tisu. Kita pasang, jangan sampai terbalik. Pasang trip-tripnya. Nah, jadi itu ya caranya ya. Nah, silahkan kalian ulik sendiri enaknya yang mana. Ketinggian koil, ketebalan kapas pasti sangat mempengaruhi. Oke, terima kasih.